Komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung Timur menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan, PT Timah, dan mitra-mitranya. Rapat yang digelar pada Senin, 14 April 2025, ini membahas isu strategis terkait tata kelola dan tata niaga tambang timah di wilayah Beltim. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Beltim, Dwi Nanda Putra, yang akrab disapa Erwin, bersama anggota Komisi 2 DPRD lainnya. Dalam forum tersebut, DPRD menyerap berbagai aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang hadir. Udah kita dengar tadi dari PT Timah, dari para perwakilan masyarakat, perwakilan dari lembaga-lembaga, termasuk dari pakar-pakar sebenarnya. Saya mengatakan pakar karena kawan-kawan yang hadir di sini sudah pernah menginjak di Komisi 7 DPR RI. Jadi ini jangan kita tidak perlu lagi yang kata Pak Sandi ini tidak perlu. Yang perlu kita sepakati bersama di sini adalah bahwa rapat kerja ini kami meminta masukan dari elemen bawah, salah satu pemerhati, baik pemerhati lingkungan, pemerhati budaya, pemerhati dalam arti kata lembaga-lembaga tertentu, termasuklah pemerintah yang diakui. Dan kami hadirkan di sini leading sektornya adalah PT Timah. Jadi dari PT Timah udah mendengar apa keluhan, apa sangkaan dari kawan-kawan ini, baik yang sekian puluh tahun lalu sampai sekarang atau yang ke depan. Kita udah tahu, udah mengalami itu, dan udah melihat, malah bukan cuma melihat, buktinya pun ada. Kami tidak mau hal ini terulang kembali. Inilah yang dimaksud dengan sebenarnya kami udah trauma. Kami pernah kena banjir besar. Kami pernah mendapat pelayanan yang tidak baik dari kawan-kawan penambang, dari aparat penegak hukum. Jadi ini menjadi salah satu traumatis bagi masyarakat. Hadir dalam rapat tersebut, berbagai organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat, seperti LSM Perwalhi, LSM FKPLH, LSM Fakta, LKPI Beltim, Komnas PAN Babel, APRI Beltim, Aspeti serta undangan lainnya. Mereka memberikan pandangan kritis, saran, dan solusi untuk memastikan pertambangan timah berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan. Saya mau menanyakan, seumpamanya tambang laut itu jalan, kami orang Beltim dapat apa gitu ya? Itu yang pertama. Apa yang kami dapat? Apakah puing-puing bekas tambang? Apakah kami ada jaminan masyarakat kami mendapatkan kenikmatan dari hasil kerja tambang? Dan apa yang harus kedepannya pengganti pekerja tadi menjadi pekerja yang baru? Ada nggak PT Timah punya planning untuk mensejahterakan masyarakat yang diperintahkan undang-undang bahwa tambang timah itu adalah kuasa negara, suatu tambang yang kelasnya adalah kelas 1, mensejahterakan masyarakat. Terus masyarakat ini yang nambang ini, siapa yang nambang? Dalam forum ini kita membahas tata kelola, dan tolong nanti masalah tata niaga juga, Pak. Tata niaga ini carut marut, banyak kejadian, Pak, di sekarang ini banyak yang ditangkap timah-timah itu tuh, Pak. Jadi maksud saya dalam kegiatan ini, Pak, berapa besar kerugian kita daerah, Pak, ataupun negara akibat ilegal tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan ada poin-poin penting dalam forum ini nanti yang bisa direkomendasikan ke baik itu ke pemerintah pusat ataupun
pemerintah provinsi. Dibawa kemana Beltim ini istilahnya. Tapi tentunya harus melalui kajian, gitu. Kajian terhadap potensi lah. Ini semuanya kan berdasarkan azas. Minerba ini kan berdasarkan azas. Ya, azasnya azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keberpihakan, azas partisipasi. Nah, yang penting itu berkelanjutan, berkawasan lingkungan. Mungkin kita punya hak memberikan pendapat dan saran untuk kabupaten yang kita cintai. Begitu juga karena ini saya akan fokus ke pertambangan laut. Makanya saya bikin secara tertulis, Pak. Nanti saya sampaikan kepada wakil kami di DPR. Mungkin ini sebagai dasar-dasar pemikiran sebelum memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang memberikan kebijakan perizinan nanti. Kemudian juga ini sebagai bahan pertimbangan untuk PT Timah, gitu kan, dalam hal menyikapi beberapa persoalan yang terkait dengan jaminan kesejahteraan. Itu yang perlu digarisbawahi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Wilayah Belitung PT Timah, Ronanta Tarigan, menegaskan komitmen perusahaannya terhadap kegiatan tambang yang mengutamakan kepentingan lokal. Alhamdulillah ya, kami dari PT Timah merasa bersyukur kalau ternyata DPRD Beltim ini khususnya masih peduli dengan PT Timah terkait dengan penambangan yang dilakukan PT Timah baik di darat maupun laut. Tapi tadi terkhusus memang yang ditekankan itu adalah untuk penambangan di laut. Nah, intinya dari kami sendiri kan masih mengurus beberapa perizinan yang selama ini masih belum terlaksana, sehingga penambangan di laut belum terlaksana sampai dengan sekarang. Jadi kami berharap juga dari Dewan dengan ada perhatian seperti ini bisa memberikan masukan ataupun bisa memberikan solusi atau bisikanlah kepada yang pemberi izin seperti itu, baik itu dari gubernur maupun nanti dari kementerian seperti itu. Kalau memang izin itu diperlukan dari kementerian ataupun dari gubernur. Nah, harapan kami seperti itu. Jadi kalau memang dari Dewan sendiri sudah bukan mendukung ya, intinya itu melihat kondisi masyarakat Belitung Timur sekarang, artinya anggota Dewan pun sendiri, Bapak Dewan pun sendiri pasti akan paham bahwa ya sekarang ini Belitung Timur masih membutuhkan penambangan seperti itu. Penambangan ini tentunya dari PT Timah yang notabene sekarang ini iupnya paling luas di Belitung Timur seperti itu ya. Jadi kami pun sependapat dengan yang disampaikan oleh Bapak Dewan bahwa kalau nanti penambangan di laut ini bisa berjalan tentunya kontribusi ataupun masyarakat Beltim itu harus diutamakan seperti itu, karena dia merupakan ring satu lah kalau kita sebut sebagai wilayah yang lokal. Jadi tanggapan dari Dewan tadi bahwa yang diutamakan adalah lokal nanti untuk penambangnya, ya kami setuju seperti itu kan, setuju. Tinggal nanti teknisnya adalah bagaimana lokal ini bisa penambang lokal ini bisa kita lengkapi administrasinya dan teknisnya seperti itu, sehingga bisa menjadi penambang yang resmi dari PT Timah. Itu aja mungkin. Keseriusan PT Timah sendiri untuk menambang itu sejauh mana? Lah, kami sangat serius karena kan sudah sangat lama ini kita tunggu-tunggu seperti itu ya. Karena banyak kendala, ya akhirnya ya kita banyak cara lah, atau banyak cari solusi, tanya ke sana tanya ke sini, sehingga salah satunya tadi kan kita berharap ya kalau memang dari Dewannya bisa mempercepat, bisa merubah RJBP 3K itu kan alhamdulillah gitu kan, kita bisa nanti dapatkan izin PKPL dari Kementerian Kelautan Perikanan. Komitmen PT Timah ya tetap akan berusaha untuk menambang di iupnya yang di Oliver itu seperti itu, berusaha bagaimana bisa terlaksana secepatnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi antara legislatif, masyarakat, dan pelaku usaha, demi mewujudkan pengelolaan tambang timah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat Belitung Timur. Dari Kota Manggar, Belitung Timur, Reporter News.online, Sahrus Salis dan Nining Yuli, mengabarkan.